Halo teman-teman semuanya, kali ini saya melanjutkan lagi proyek saya Bina Desa, di mana saya menerapkan sebuah database buatan pada CRUD saya, CRUD warga, CRUD laporan, dan CRUD user. Dan saya menerapkan 100 data random, dan saya menerapkan paginet, ada search sama filter. Dan nanti saya juga akan melakukan juga ke dalam si always data di dalam SSH terminalnya, dan saya akan pull dan saya hosting yang terbaru dari updatean website saya. Mari kita lanjut. Oke teman-teman, saya akan menerapkan pagination seperti pagination, filter, dan search di dalam 3 CRUD saya yang saya buat. Nanti saya akan menambahkan beberapa season tambahan di dalam controller saya. Kita buka, karena saya memiliki 3 controller, jadi saya akan menerapkannya pagination search sama apanya di dalam ini. Kita buka dulu si laporan controller. Saya menerapkan pagination seperti ini, laporan query paginet 12. Maksud dari 12 ini, 12 paginet di dalam nanti ada 12 halaman paginet yang bisa bertukar-tukar halaman di dalam si website saya. Saya menerapkan pagination laporan selama 12 data. Saya menerapkan juga filter search di dalam si website saya. Nanti teman-teman bisa search judul, deskripsi, nomor tiket, nama pelaporan, dan nama pengaduan. Dan teman-teman juga bisa filter. Nanti teman-teman filter status sama pengaduan status, dan teman-teman juga filter kategori apa aja yang sudah ada di dalam datanya nanti. Dan teman-teman terapkan juga di dalam si usernya juga. Saya juga buat filter, saya juga buat pagination selama 12 halaman paginet yang berganti-ganti. Menerapkan juga search, menerapkan filter juga. Filternya nanti teman-teman bisa pilih role-nya. Kadang ada role-nya admin, user, atau segala macamnya gitu. Dan teman-teman terapkan juga di warga controller, ada fitur search, filter, ada filternya ada 2 saya buat jenis. Nanti filter yang pertama memfilter jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan yang mau teman-teman tampilkan, dan teman-teman juga filter agama Katolik atau segala macam. Dan teman-teman juga bisa search nama, email, nomor HP, pekerjaan, agama. Dan teman-teman juga bisa dan saya juga menerapkan pagination sama seperti tadi, 12 paginet yang berganti halaman. Setelah itu saya juga menambah sebuah bootstrap yang dari modul pembelajaran saya seperti ini. Saya menerapkan bootstrap. Nanti teman-teman sesuaikan untuk penempatan bootstrapnya dengan halaman page teman-teman masing-masing. Karena saya dalam bentuk chart, saya menerapkannya di bawah laporan hash page gitu. Dan di situ teman-teman terapkan juga di dalam si index dan di dalam si warganya. Teman-teman sesuaikan gitu, teman-teman sesuaikan di mana tata letaknya, karena kita kan beda-beda semua gitu kan. Jadi teman-teman selesaikan. Setelah itu saya akan membuat sebuah database buatan di dalam Seeder teman-teman, karena saya akan buat 100 data di dalam si Seeder buatan saya itu di dalam 3 CRUD saya. Nanti saya buat 100 data di dalam user, 100 data di dalam 100 data buatan di dalam laporan, 100 data di dalam warga gitu. Di sini saya contohkan satu dulu. Di sini saya membuat 100 data sama seperti pertemuan sebelumnya. Saya membuat suatu data buatan, tapi bedanya di sini saya menggunakan pagination. Di sini saya buat 1 sampai 100 data, nanti dia memunculkan suatu data random buatan selama 100 data. Ini untuk si warga saya. Ini untuk si user saya, teman-teman bisa lihat. Ini untuk database user saya, dan ini untuk database si pengaduan saya. Nanti dia akan menampilkan 100 data lebih seperti ini. Dan teman-teman nanti di dalam setiap ini jangan lupa untuk import kelasnya si DB sama si forage sama. Nanti teman-teman terapkan juga di dalam si apanya. Teman-teman bisa import si use carbon, first DB sama database Seeder ini aja sudah cukup sebenarnya. Oke, teman-teman juga terapkan gitu juga. Dan teman-teman harus import Packer Factory, dan teman-teman juga import yang database Seeder sama support fetches hash gitu. Setelah teman-teman mengimport itu, teman-teman jangan lupa untuk melakukan seeding seeding buat si teman-teman bisa jalankan ini di dalam terminal teman. Jadi karena saya sudah menerapkannya, kalau saya nanti melakukan Seeder lagi, dia akan menambah datanya. Oke, nggak apa-apa. Kita akan coldness Seeder ya. Create warga dummy.
teman-teman. Pokoknya teman-teman nanti akan jalankan ini. Setelah teman-teman jalankan, dia nanti ada info nothing. Oh, ini membuat sebuah auto file salah. Ini dia caranya untuk mengisi. Bentar teman. Setelah teman-teman melakukan ini, biasanya karena saya sudah melakukan seeding, nanti dia akan nambah lagi datanya sebanyak 100 data. Jadi teman-teman bisa cek seperti ini. Nanti dia langsung info sending to database. Artinya sudah masuk database jadi 100 data. Teman-teman terapkan juga itu di dalam si user. Teman-teman bisa buka terminal baru. Teman-teman terapkan juga dalam user. Teman-teman bisa ikutin aja PHP Artisan DB Sheet. Kelasnya teman-teman sesuaikan misalnya dengan user. Dan nanti teman-teman bisa seeding dengan si pengaduan daminya. Setelah itu teman-teman bisa langsung cek. Kita langsung cek aja di dalam si database saya. Bentar. Kita jalani Laragonnya dulu. Start dulu. Oke. Kita langsung buka aja masyarakat. Jadi nanti saya akan tunjukkan data buatan saya yang saya sudah buat. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam halaman website kita. Kita langsung cek aja di laporan. Oke, ini yang saya bilang pagination, filter, sama search. Teman-teman bisa ini adalah sebuah paginationnya. Dan ini adalah data buatan yang saya buat tadi sebanyak 100 data. Dan inilah sebuah pagination tadi yang saya bilang 12 halaman. Dia sampai 12 halaman, teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat itu adalah sebuah pagination. Dan di sini kita juga bisa melakukan filter. Teman-teman bisa filter yang diproses, semua kategori misalnya kayak lingkungan. Teman-teman bisa cari pencarian judul lama segala macam. Teman-teman terapkan aja. Setelah teman-teman terapkan, teman-teman juga bisa melakukan riset. Dia kembali ke awal. Saya terapkan juga di dalam si warga saya seperti tadi. Teman-teman bisa lihat. Ada juga pagination-nya seperti ini. Selama swing to 12 of result. Ini sebuah data seeder yang saya buat tadi. Teman-teman bisa juga melakukan search laki-laki atau perempuan, ini filter tadi. Agamanya teman-teman bisa cari atau Buddha. Teman-teman misalnya teman-teman buat laki-laki agamanya yang Islam atau Katolik, misalnya saya buat yang Kristen. Teman-teman langsung filter aja, cek search, dia akan munculkan yang laki-laki semua yang Kristen. Seperti itu. Teman-teman bisa juga research, dia kembali ke awal lagi. Sama juga di usernya seperti tadi juga ada fitur search, filter, sama bisa direset dan suatu data buatan, dan ini pagination-nya selama 12 data. Mungkin kurang lebih seperti itu di dalam penerapan pagination dan data buatan saya sebanyak 100 data. Kita akan coba untuk melakukan update yang terbaru di dalam Always Data saya, karena saya sebelumnya sudah hosting. Kita akan masuk dalam terminalnya, kita akan push ini dan kita akan pull ini agar dia bisa diakses juga di dalam hosting online-nya. Oke teman-teman, setelah teman-teman melakukan ini semua, menerapkan Paginet, search sama filter, teman-teman sudah buat database buatan di Seeder. Teman-teman jangan lupa untuk git dulu untuk kita nge-push ini ke dalam si GitHub kita, agar nanti kita bisa tarik pukulan terbaru dari GitHub kita. Teman-teman bisa masuk git add ini, teman-teman git status, teman-teman udah semua git teman-teman aja perubahan terbaru itu saja. Kalau seperti ini dia nanti akan terpush, artinya sudah terpush. Oke, setelah kita melakukan ini, teman-teman nanti baru bisa melanjutkan ke dalam si SSH terminal yang ada di dalam si Always Data.net untuk kita ngambil pulan terbaru dari GitHub kita. Seperti itu. Oke teman-teman, saya sudah masuk ke dalam si website Always Data-nya. Kita langsung masuk aja di dalam si SSH. Kita langsung buka on the web, kita masuk ke dalam terminal CSS dari Always Data seperti terminal biasanya. Teman-teman login dulu menggunakan aplikasinya, directory. Teman-teman bisa masukkan aja
Jadi sudah masuk lagi. Oke, sebentar. Salah. Oke, kita sudah masuk. Teman-teman jangan lupa masuk ke dalam direktori file teman-teman. Saya biasanya buka ini pd www ls pengaduan masyarakat. Jadi teman-teman bisa lihat, karena saya menggunakan ini, saya copy paste aja, masuk ke dalam direktori pengaduan masyarakat. Oke. Itu sudah masuk dalam pengaduan masyarakat. Teman-teman langsung bisa melakukan git pull aja. Setelah teman-teman melakukan git pull, nanti dia akan ada seperti teman-teman tunggu sebentar aja, dia akan masuk keritan terbaru. Karena saya sudah nge-pull, saya nggak bakalan nge-pull lagi, tapi teman-teman akan jalankan itu aja. Setelah teman-teman menjalankan itu, teman-teman jangan lupa untuk melakukan seeding lagi di dalam si terminal SSH-nya. Agar apa? Menurut saya, agar nanti teman-teman bisa menampilkan data yang kita buat di seeder tadi. Teman-teman jalankan aja yang ini. Jadi teman-teman jalankan aja yang ini, nanti dia akan menambah 100 data. Karena saya sebelumnya sudah menambahkan 100 data, jadi kita akan coba aja ini. Oke, udah, berarti datanya udah masuk. Info to nothing sending, teman-teman masukkan lagi yang si user apa, kita bisa sesuaikan namanya seperti yang di sini. Teman-teman melakukan seeding user seeder. Oke. Seperti ini udah masuk, itu nanti akan datanya bertambah. Kita bisa lihat data saya nanti bertambah. Teman-teman bisa tambahin lagi apa namanya yang terakhir, pengaduan dummy seeder. Pengaduan dummy seeder. Oke, kayak gini. Oke, berarti hasilnya datanya tertambah. Teman-teman setelah sudah melakukan ini, nanti teman-teman sudah nge-pull, teman-teman juga sudah melakukan seeder. Teman-teman nanti langsung kita buka di dalam websitenya aja. Kita balik, kita buka di sites always.net. Teman-teman bisa buka langsung. Di sini akan nampak data yang sudah kita apakan tadi. Oke, ini seperti itu yang ada di website tadi. Ini adalah hostingan kita yang sudah kita hosting di dalam si website kita. Dia bertambah jadi 200 data kan teman-teman. Teman-teman bisa lihat, karena tadi kita sudah melakukan seeding lagi, karena sebelumnya saya sudah melakukan seeding. Jadi kurang lebih seperti ini, dan juga di laporannya warganya seperti itu juga. Teman-teman bisa lihat di warganya seperti ini, dan di usernya saya seperti ini juga, gitu, seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu penggunaan dari apanya. Karena kalau kita cuma melakukan perubahan di dalam si website kita aja, kita nggak hosting perubahan terbaru di dalam si hosting SSH kita yang di always.net, dia nanti nggak akan terpull. Dan kita harus seeding juga datanya agar datanya masuk, data buatannya. Dan kita seedingnya menggunakan sama seperti nama yang ada di seeder kita, seperti ini di sini, agar nanti dia bisa dijalankan. Itu kurang lebih teman-teman. Oke, kurang lebih begitu penerapan pagination, search, sama filter, dan cara untuk menghosting ke dalam CSSH always.net-nya. Oke, terima kasih teman-teman.